Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1421 bab pertama dari jenis yang sama melawan langit. Malam yang seharusnya sunyi tidak damai, tetapi menjadi begitu hidup karena pertempuran antara dua kuasi bijak dan dua raja kuasi bijak sehingga para biksu yang bergegas ke Yaochi untuk menghadiri pertemuan semuanya tinggal di kota kuno ini. Semakin banyak orang berkumpul, semuanya mengangkat kepala, dan banyak dari mereka bahkan mengeluarkan gambar branding Spar Memory, yang akan menjadi pembicaraan sehari setelah makan malam, dan akan baik untuk mengambilnya kembali dan menawarkannya. Pertarungan tanpa ketegangan adalah hasil dari ketegangan. Setelah kurang dari 30 langkah dalam pertempuran, lelaki tua berambut ungu itu dikalahkan, dan ditekan oleh telapak tangan Jining Suang. Tanpa urutan tertentu, lelaki tua berambut hitam itu juga berlutut dan ditendang oleh Ye Chen. Atau katakanlah mereka adalah teman baik, lelaki tua berambut ungu dan lelaki tua berambut hitam itu mendarat pada saat yang sama, dan keduanya menghancurkan tanah dari lubang yang dalam, dan kedua raja sok bijak kehilangan wujud manusia mereka. Sekarang, seluruh dunia sunyi, 2 lawan 2, dua raja sok bijak dipukuli secara kolektif. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Jining Suang turun, seolah-olah mereka baik-baik saja. Para penonton yang menyaksikan pertempuran menyeringai, mereka tidak tahu dari mana kedua orang ini keluar, dan berkata dengan sangat kuat. Raja Qi datang dan berdiri di antara mereka berdua dengan sadar, dengan punggung tegak sehingga dia sepertinya berkata, ini adalah pengawal kami, dan mereka akan lebih hormat saat melihatku di masa depan. Jining Suang meliriknya, tetapi tidak berbicara, tetapi berbalik dan mencari keranjang bukunya di reruntuhan setelah membawa keranjang buku di punggungnya, dia melirik Ye Chen sambil tersenyum, bisakah kamu pergi? Kupikir akan lebih dapat diandalkan bagi kita berdua untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang, seperti rumahmu, kata Ye Chen sadar atau tidak sadar sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Kalau begitu pergilah ke rumahku dan traktir kamu buah persik. Jining Suang tersenyum manis dan mulai berjalan. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka buah persik. Ye Chen mengikuti setelah menggelengkan kepalanya. Dan aku. Qi Wang juga mengikuti dengan tatapan tegas, seperti plester kulit anjing. Kamu tidak bisa dinilai dari penampilanmu. Melihat punggung ketiganya pergi, semua orang di belakang menyentuh dagu mereka dengan penuh arti, terutama para tetua, yang menyadari bahwa mereka semakin tua saat ini. Di beberapa titik, kerumunan perlahan bubar. Sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa untuk melihat lelaki tua cacat berambut ungu dan lelaki tua berpakaian hitam. Mereka digambarkan sebagai saudara dan saudari yang menderita dalam legenda. Melihat pria tua berbaju ungu dan pria tua berbaju hitam lagi, mereka sekarang jujur, dan mereka telah dipukuli keluar dari bayang-bayang. Saya tidak percaya bahwa dua raja kuasi bijak dipukuli oleh dua kuasi bijak biksu setingkat kuasi suci semuanya memiliki keinginan untuk melarikan diri. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen dan yang lainnya menuju ke utara, seperti 3 lampu peri, menambahkan 3 sentuhan warna ke langit berbintang yang luas. Jining Suang masih rajin, meskipun dia berjalan di langit, dia masih memegang buku tanpa kata itu dan membacanya dengan dalam. Kali ini, Ye Chen mendatanginya dan menatap buku tanpa kata di tangan Jining Suang karena buku tanpa kata itu sangat misterius, dia juga dengan samar membuka mata peri, berharap untuk segera memecahkannya. Melihatnya, mau tidak mau dia menyipitkan matanya sedikit, karena ada karakter kuno di buku tanpa kata yang sepertinya muncul dan menghilang, meski penglihatannya tidak bisa melihat dengan jelas, dia terpesona oleh mata surgawi. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Jining Suang, yang terkubur di dalam buku, mengangkat pipinya, dan menatap Ye Chen dengan mata indah Lingce, aku selalu merasa kamu terlihat familiar, tapi aku tidak ingat siapa itu. Nama saya Ye Chen. Ye Chen sedikit tersenyum, kamu dan aku memiliki karma yang konstan. Aku tidak ingat. Jining Suang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jangan bicara tentang itu, mari kita bicara tentang buku tanpa kata di tanganmu. Ye Chen mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Itu diberikan kepadaku oleh seorang senior tua. Jining Suang tersenyum sedikit, senior tua itu pernah berkata bahwa tidak ada kata-kata dalam buku itu, tetapi ada kata-kata di hati. Buku adalah langit dan bumi, dan kata-kata adalah segalanya.
Membaca buku seperti mempraktikkan Taoisme. Kata itu berarti Tao melampaui langit dan bumi, dan transformasi fana adalah kesucian segala sesuatu. Tao melampaui langit dan bumi, dan segala sesuatunya suci. Gumam Ye Chen, kata-kata Jining Suang benar-benar membuat jantungnya berdebar, dan dia memperoleh sedikit pemahaman tentang Tao kekacauan dan segala sesuatu. Dengan baik. Ketika Ye Chen melamun, dia tiba-tiba mendengar Jining Suang mengerang kesakitan di sampingnya. Mendengar suara itu, Ye Chen buru-buru menoleh, berpikir bahwa cahaya peri memori telah berperan. Namun, sebenarnya bukan itu yang dia pikirkan, dan Jining Suang tidak mengerang kesakitan untuk membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya, tetapi guntur dan kilat muncul di tubuhnya tanpa dapat dijelaskan, mencabik-cabik tubuhnya yang halus. God Sword. Ekspresi Ye Chen berubah drastis, dan dia bisa tahu sekilas apa itu petir hitam pekat, bukankah itu God Sword Thunder? Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Jangan mendekatiku. Jining Suang berhenti dan duduk bersila dengan Huyung di kehampaan. Bagaimana situasinya? Raja Qi terkejut, dan melarikan diri jauh dengan sadar, seolah-olah menyadari kengerian guntur hitam, dan bahkan mengatakan bahwa seluruh hatinya gemetar. Dia juga melawan langit. Ye Chen semakin mengerutkan kening, menyentuh kehendak langit, dan Tuhan menjatuhkan hukuman untuk menghapusnya. Di masa lalu, dia memprovokasi langit seperti ini. Tanpa diduga, Jining Suang dalam hal ini hidup dia juga dikutuk oleh Tuhan, dan serangan itu sangat ganas. Mundur. Merasakan Ye Chen masih di sisinya, Jining Suang mengerang lagi kesakitan. Aku tidak bisa membantumu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan langkahnya, tetapi sebelum dia mengambil langkah pertama, tubuh suci kunonya bergetar hebat, dan kemudian seteguk darah keluar, dan serangkaian pitch petir hitam juga ditembakkan, kemudian muncul, menutupi seluruh tubuhnya, mencabik-cabik anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian luar biasa, menghancurkan vitalitas dan akar daunnya. Sialan. Ye Chen mengertakkan gigi, terhuyung-huyung, dan segera berlutut di langit. Apa yang kamu lakukan? Qi Wang yang tidak jauh sedikit bingung, dan dia tidak tahu luka apa yang diderita keduanya. Yang pasti, mereka menderita luka yang sama, dan mereka sangat mendominasi. Itu hanya beberapa tarikan napas, orang-orang sudah berlumuran darah, dan orang-orang yang menonton terkejut. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Jining Suang tersenyum dengan darah, dan ekspresinya menjadi lebih menyakitkan. Bagaimana kamu memprovokasi langit? Ye Chen perlahan menutup matanya, mencoba yang terbaik untuk menahan momok itu. Menyentuh tabu tertinggi. Jining Suang tersenyum lembut, dan dengan lembut menutup matanya yang indah. Aku juga. Ye Chen tersenyum, dan pedang pembunuh tak terlihat terwujud dalam tubuh suci, terus-menerus memotong guntur di tubuhnya, itu adalah keinginan yang pantang menyerah, mencoba melawan langit. Hal yang sama berlaku untuk Jining Suang, yang tampaknya lemah, tetapi pantang menyerah di tulangnya, mengubah keinginannya menjadi pedang dewa, menebas guntur, melawan jalan surga yang kejam, mencoba menerobos belenggu dalam kegelapan. Apa yang disebut langit adalah apa yang disebut kehendak yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain, tampaknya juga merupakan tangan kejam yang mempermainkan nasib orang lain, orang-orang biasa adalah mainannya. Yang ditentang oleh Ye Chen dan Jining Suang adalah keinginan semacam itu, dan yang mereka lawan adalah tangan yang kejam itu. Mungkin pantang menyerah dari mereka berdua, yang kembali memicu murka para dewa, dan momok yang lebih ganas menyerang, menghancurkan tubuh mereka, berniat melenyapkan mereka berdua di sungai waktu yang panjang. Ini adalah pemandangan berdarah, lebih menakutkan daripada 5 penurunan langit dan manusia. Qi Wang, yang tidak jauh, ditutupi rambut. Saya tidak tahu apa guntur hitam pekat itu. Saya hanya tahu jika guntur hitam pekat menimpanya, dia mungkin telah pergi ke neraka. Dan hanya orang kejam seperti mereka yang bisa melawan. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantu, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba dan aneh. Tepat ketika dia cemas, sesosok muncul di langit yang jauh, menginjak langit, semakin dekat dan dekat ke sisi ini, itu adalah 9 orang suci, nafasnya begitu kuat sehingga langit hancur dan bergejolak. Kecepatan 9 orang suci sangat cepat, seperti pelangi, mereka telah mencapai langit tinggi kehampaan saat berbicara, dan melihat Ye Chen, Jining Suang, dan Qi Wang tidak jauh dari sana yang penuh kewaspadaan. Luka parah. Ke-9 orang mengalihkan pandangan mereka dari Raja Qi, menatap Ye Chen dan Jining Suang, dan mereka tidak lupa melirik tas penyimpanan mereka saat mereka berbicara, cahaya serakah berkedip di mata tua mereka. Segera, seorang wali bergerak, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih mereka berdua keesokan harinya. Namun, sebelum tangan besar itu menyentuh mereka berdua,
Raja Qi muncul dan menghancurkan tangan besar itu dengan satu kuku. Dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menahan ombak besar. Jika ada sedikit kesalahan, dia akan musnah. Jika dia tidak mengambil tindakan, mereka berdua pasti akan mati. Aku melindungi dua orang ini, keluar. Raja Qi mengusir perlindungannya dan memelototi 9 orang itu. Seorang kuasi bijak, mencari kematian. Seorang suci mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, Ling Tian memotongnya. Persetan dengan nenekmu. Raja Qi mengutuk, cahaya ilahi keluar dari antara alisnya, menghancurkan cahaya pedang itu. Mati. Orang suci kedua mendatanginya, dan dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, Raja Qi terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Sebelum Raja Qi bisa mendapatkan pijakan, dia ditampar berdarah oleh telapak tangan orang suci ketiga. Menekan. 3 orang suci lagi berteriak dengan dingin, dan bergabung untuk mendesak tungku tembaga untuk menekannya di udara. Qi Wang, yang sudah terluka, ditekan di tempat dan tidak bisa berdiri. Ini pertarungan 1 lawan 1. Raja Qi mengutuk dengan marah. Dia ingin bangun, tetapi dia hancur dan tidak bisa bergerak. Meskipun dia juga seorang kuasi sage, bakatnya adalah berburu harta karun, bukan kekuatan tempur. Itu tidak ada bandingannya, dan lawannya adalah 9 orang suci, jadi tidak mungkin melakukannya. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. 9 orang bijak mengabaikan teriakan marah Raja Qi, dan mereka masih menatap Ye Chen dan Jining Xuang, dan mereka sudah mengepung mereka, menunjukkan cahaya ganas mereka. Kalian berdua bangun. Qi Wang tanpa daya memanggil Ye Chen dan Jining Xuang di belakangnya dengan panik, tidak apa-apa untuk membangunkan salah satu dari kalian. Kita harus menyelesaikan permainan seperti ini. Namun, Ye Chen dan Jining Xuang sepertinya tidak mendengar panggilannya, atau mereka mendengarnya, tetapi mereka tidak dapat bangun, dan kesalahannya adalah momok itu terlalu keras. Itu benar-benar seperti yang dipikirkan Qi Wang, mereka berdua hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi bangun untuk bertarung. Seharusnya ada banyak harta karun. Seorang suci tersenyum sinis, dan mengangkat pedang pembunuhnya yang berdarah. Namun, pada saat ini, pelangi ilahi yang tak tertandingi datang dari jauh, dan mengenai pedang pembunuh itu tanpa memihak, menghancurkannya menjadi abu terbang, bahkan orang suci itu terbang secara horizontal. Siapa itu? 8 orang suci yang tersisa tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah di mana Shen Hong terbang. Di sana, ada sosok cantik berbaju putih datang dari langit, seperti peri yang keluar dari mimpi, matanya yang indah seperti air, ekspresinya acuh tak acuh, rambut panjang biru airnya tergerai, setiap helai diwarnai dengan kecemerlangan, kesuciannya melampaui dunia fireworks, semuanya tampak lebih rendah darinya. Sekilas, wanita itu tampak familiar, tapi setelah diamati lebih dekat, dia memang seorang kenalan. Chu Lingyu. Ye Chen menutup matanya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, seolah dia tahu siapa reinkarnasi itu, murid sejati Dewa Pedang Surga benar-benar luar biasa. Oh, episode 1422, Yao Qi. Ketika Ye Chen bergumam, Chu Lingyu telah tiba, dengan acuh tak acuh melihat fluktuasi emosi sekecil apapun. Bunuh dia. Susi menyadari bahwa Chu Lingyu bukanlah orang bijak biasa, dan 9 orang suci menyerang bersama, masing-masing dengan kekuatan magis dan teknik rahasia, yang semuanya merupakan keterampilan membunuh yang hebat. Ling Tian menekan Chu Lingyu. Chu Lingyu tetap diam, melangkah keluar, menghilang seketika, dan lolos dari penindasan 9 orang bijak. Dia muncul kembali, sudah ilusi, tetapi melihat dia dengan ringan mengibaskan lengan gioknya, dia menggambar sungai peri dengan satu jari, membungkus Taoisme tertinggi, langit berbintang menjadi cerah, dan 9 orang suci diliputi di tempat. Merusak. Ke-9 orang bijak juga bukan vegetarian, dan mereka bekerja sama untuk mengerahkan pisau sihir yang gelap gulita dan dingin. Itu adalah kuasa Sein King Soldier yang menakutkan. Darah di atasnya belum mengering. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah dipenggal. Setelah dikorbankan, hantu akan melolong. Rao Hao Yu Singkong juga hancur karenanya. Chu Lingyu tetap diam, dia bergerak ringan dengan langkah teratai, dan membunuh seorang suci berambut darah. Jari-jari batu giok kristal saling berdekatan, dan energi pedang bertahan di atasnya, indah dan sunyi, dan orang suci itu terbunuh di tempat. Melihat ini, ekspresi dari 8 orang suci yang tersisa segera berubah. Pada saat ini, Chu Lingyu datang lagi, sosoknya seperti ilusi, dan ketika dia pergi, orang suci kedua telah pergi, dan roh primordial tidak dapat lepas dari kematian, sehingga teriakannya benar-benar dihilangkan. Adegan berikutnya cukup menakutkan. Kemanapun Chu Lingyu pergi, seorang suci dihancurkan, dan tidak ada yang bisa selamat dari gerakan di tangannya. Raja Qi tertegun melihatnya.
Langit berbintang berlumuran darah, dan kabut darah memenuhi udara, bahkan orang suci terakhir pun tidak dapat melarikan diri. Pada titik ini, Chu Lingyu melayang turun dari langit dan datang perlahan, dia memandang Jining Xuang dengan senyum di alisnya yang cantik, seolah dia mengenali Jining Xuang, dan sepertinya melihat ada yang salah dengannya. Dia memejamkan mata pada Jining Xuang, dan menatap Ye Chen di sampingnya, alisnya yang cantik semakin berkerut. Untuk beberapa alasan, Ye Chen juga memprovokasi surga, dan hukuman ilahi lebih kuat daripada hukuman Jining Xuang. Ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia kesurupan untuk sesaat yang tidak dapat dijelaskan, dan rasa keakraban datang padanya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya, hanya saja dia terlihat sangat akrab. Saya katakan kecantikan, mengapa kita tidak membatalkan pembatasan saya terlebih dahulu? Qiwang memandang Chu Lingyu dengan penuh semangat, 9 orang suci dihancurkan dengan santai, dan dia masih terikat dengan metode rahasia terlarang. Chu Lingyu tidak berbicara, dan sambil menatap Ye Chen, dia melambaikan tangannya dengan santai, menghapus larangan Raja Qi. Izinkan saya mengatakan, Tuan Keledai, saya adalah pria yang baik dengan penampilan alami. Qiwang menyeringai tanpa malu, dan keempat kuku keledainya memantul ke atas dan ke bawah di langit, sangat tidak selaras. Mengapa kamu tidak memberiku bayinya sekarang? Setelah berkeliaran lama, orang ini berlari kembali, dan kedua mata keledai itu menatap tas penyimpanan Ye Chen, jika kali ini bukan untukku, kamu sudah lama mati. Itu saja, aku tidak meminta hadiah darimu, kembalikan saja bel penyimpananku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Ye Chen mengirim transmisi suara, dan kemudian terdiam lagi. Mata kesadaran ilahi tidak lupa untuk melihat Chu Lingyu. Dia masih berdiri di sana, menatapnya dengan tenang. Malam jatuh ke dalam keheningan lagi. Chu Lingyu membuat penghalang di dunia ini untuk mencegah siapapun berlarian untuk membuat masalah. Melihat Ye Chen dan Jining Xuang lagi, ekspresi mereka tidak lagi menyakitkan. Susi telah melewati saat yang paling sulit, dan sekarang mereka pulih seperti rumput layu. Pemulihan hanya masalah waktu. Saat larut malam, kedua orang itu membuka mata mereka satu demi satu, lalu memuntahkan seteguk udara keruh. Aku hampir berlutut. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, berbalik dan melompat. Tidak ada bahaya. Jining Xuang sedikit tersenyum, kuharap aku akan sangat beruntung lain kali. Yao Qi, kamu terlalu sembrono. Chu Lingyu berbicara, dengan kekhawatiran di matanya. Yao Qi. Ye Chen tertegun, tanpa sadar menoleh, dan menatap Jining Xuang dengan ekspresi yang luar biasa. Kenapa, kamu sudah tidur denganku, apakah kamu tidak mengenalku? Jining Xuang mengedipkan matanya yang indah. Tapi, mungkin malam itu terlalu gelap. Ye Chen batuk kering, seolah-olah dia disambar petir, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Jining Xuang yang bereinkarnasi adalah Dewa Timur yang legendaris. Tidak heran ada kekuatan tirani seperti itu. Setelah memikirkannya, Ye Chen menutupi dahinya, tidak heran dia mengundangku pulang untuk makan buah persik, dan yang disebut buah persik adalah buah persik pipih dari tanah suci. Yao Qi, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, Dongshen Yao Qi, sungguh memalukan. Dongshen Yao Qi, aku hampir mengencingi rasa takut. Raja Qi menyeringai dan memandang Jining Xuang, jika peri ini tidak memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu ada dewa yang begitu hebat di sisiku. Kau bahkan tidak bertanya padaku. Aku telah memutuskan untuk kembali ke rumahmu untuk makan buah persik. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Ketika keduanya berbicara, Chu Lingyu menatap Ye Chen lagi. Aku sudah melihatnya, aku sudah melihatnya. Ye Chen tersenyum, dan mengusir cahaya peri, tenggelam ke tengah alisnya. Segera, tubuh lembut Chu Lingyu bergetar, terhuyung-huyung di tempat, dan mengerang kesakitan. Melihat pemandangan ini, Raja Qi tidak bisa menahan diri untuk sesaat, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Ye Chen pada Chu Lingyu. Jining Xuang juga mengerutkan kening, dan melihat ke arah Ye Chen, apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa, hanya menyegarkan pikirannya. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan selama proses itu, dia tidak lupa untuk melirik Senhai Jining Xuang, dan menemukan bahwa cahaya peri memori yang memasuki Senhai-nya sebelumnya masih berkeliaran di dalamnya, seperti tersesat dan tidak dapat menemukan apa yang disebut jalan keluar. Jining Xuang terdiam, matanya yang berair berlama-lama dengan cahaya surgawi yang suci, dia menatap Chu Lingyu, lebih tepatnya, dia menatap laut ilahi, seolah-olah dia bisa melihat cahaya surgawi dari ingatan yang elegan, itu adalah cahaya surgawi yang membuat Chu Lingyu sangat kesakitan, tapi dia tidak tahu apa itu. Ye Chen juga diam, dan sambil minum, dia melirik Jining Xuang tanpa terasa.
Dia masih tidak mengerti mengapa lampu peri memori efektif untuk Chu Lingyu, tetapi mengapa itu tidak dapat menyelesaikan ingatan Jining Xuang, semua ini terlalu aneh, dan dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Dengan baik, Chu Lingyu masih mengerang kesakitan, dan saat ingatan akan cahaya abadi terus menyatu, ingatan berdebu perlahan terurai. Dia mengingat masa lalu, dan juga mengingat nama kehidupan sebelumnya itu. Tiba-tiba, matanya yang indah dipenuhi kabut, yang memadat menjadi embun beku di bawah sinar bulan yang cerah. Dia menatap kosong ke arah Ye Chen dan dia di depannya, seperti melihat dunia manusia di masa lalu. Semuanya seperti mimpi, kuno dan jauh, membuatnya tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menggerakkan rambutnya yang panjang, menyebabkan dia mengangkat tangan gioknya, dan membelai wajah Ye Chen dengan gemetar, dia terpesona olehnya, dan matanya kabur oleh air mata. Ingatan itu terurai, dan masa lalu kuno juga kembali, tetapi itu adalah hubungan yang hancur baginya, apa yang disebut peristiwa masa lalu penuh dengan kesedihan, dan bahkan reinkarnasi yang linglung dan terkejut juga menutupi kesedihan. Dari dunia fana, Ye Chen tidak bergerak, dan membiarkan Chu Lingyu menyentuh wajahnya, mengetahui bahwa bukan dia yang ingin disentuh Chu Lingyu, tetapi Hong Chen, dan satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa mereka terlihat persis sama. Melihat mereka berdua seperti ini, Raja Qi sedikit bingung. Pada saat ini, bahkan Jining Xuang tercengang, dalam ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi pedih pada murid Dewa Pedang Surga, yang membuat orang merasa tertekan. Yang paling membuatnya bingung adalah bahwa Ye Chen benar-benar mengenal magang Dewa Pedang Surga, dan tampaknya hubungan mereka sangat tidak biasa, jika tidak, dia tidak akan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Saya tidak tahu kapan, Chu Lingyu menarik tangan batu gioknya, tersenyum bodoh, bahkan air mata yang mengalir di pipinya terasa pedih, tidak ada dunia di dunia ini, mengapa Anda masih mengingatkan saya pada hal yang menyedihkan itu? Mungkinkah kamu terlalu sedih? Ye Chen tersenyum sedikit, atau kamu masih terjebak dalam rasa sakit di masa lalu, sedemikian rupa sehingga kamu tidak pernah bertanya padaku tentang dia meskipun kamu menangis atau tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Lingyu tiba-tiba mengangkat pipinya, dan menatap Ye Chen dengan penuh harap di mata indahnya yang berlinang air mata karena dia bisa bereinkarnasi, mengapa dunia manusia tidak bisa bereinkarnasi? Dia sangat sedih setelah ingatannya terbangun, dia masih memikirkan masa lalu, tapi dia lupa bertanya pada Ye Chen apakah suaminya masih hidup seperti dia. Masih ada dunia fana di dunia ini. Melihat mata penuh harapan Chu Lingyu, Ye Chen tersenyum lagi. Oh. Episode 1423, Tanah Abadi. Kata-kata Ye Chen membuat Chu Lingyu Jiao mengabaikan identitasnya, dan tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengan Ye Chen, nadanya bergetar, katakan padaku, ini. Masih ada manusia di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengingat hal-hal yang menyedihkan lagi? Ye Chen mengeluarkan kristal memori, yang dicetak dengan sosok Hong Chen, merekam setiap bagian dari dirinya setelah dia menemukan Hong Chen. Di mana dia? Chu Lingyu memeluk tiang memori dengan kedua tangan, air mata sebening kristal terus menetes di tiang, setiap tetes mencerminkan bayangan dunia manusia dan cinta mereka di masa lalu. Maaf, aku kehilangan jejak. Ye Chen terbatuk datar, dia berlari terlalu cepat. Sampai ke ujung bumi, aku akan menemukannya. Chu Lingyu menyeka air matanya dan menyeringai. Tidak masalah jika kamu kehilangan dia, selama kamu tahu bahwa Hong Chen masih hidup, itu sudah cukup. Meskipun Xuan Huang besar, menemukan seseorang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, setidaknya dia punya harapan untuk bertahan hidup. Kelebihan lainnya. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menyesap minumannya, akhirnya menyembunyikan hubungannya dengan dunia manusia dari Chu Lingyu, bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dia miliki jika dia tahu. Tunggu. Chu Lingyu yang menyeringai sepertinya telah memikirkan sesuatu, tanpa sadar melihat ke samping ke arah Jining Xuang, dan kemudian menatap Ye Chen dengan agak ragu-ragu. Setelah hari itu, banyak hal terjadi. Ye Chen tersenyum, dan membagikan slip giok lainnya, yang menyegel banyak hal setelah kematian Hong Chen dan Chu Lingyu, seperti invasi iblis surgawi. Banyak hal. Chu Lingyu mengambilnya tanpa sadar. Setelah membaca dan menelan gambar di dalamnya, bahkan konsentrasinya menjadi pucat. Gambar macam apa itu? Seluruh dunia redup, setan yang tak terhitung jumlahnya, seperti lautan luas, melahap gunung dan sungai besar 90 juta biksu di Great Chu bertempur, dan hampir seluruh pasukan musnah darah ternoda di Great Chu, dan tulang-tulang mati menutupi tempat itu kampung halaman yang indah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Lingyu memandang Ye Chen, dia tidak perlu mengalami perang semacam itu secara langsung, dia hanya merasa gemetar hanya dengan melihatnya,
dia bisa membayangkan apa yang terjadi di kampung halaman Dacu setelah dia dan Hong Chen meninggal, betapa malapetaka itu, dan betapa sulitnya untuk bertarung. Itu semua di masa lalu. Ye Chen tersenyum perubahan, aku datang ke surga dan 10.000 wilayah untuk menemukannya, dan aku hanya berharap suatu hari aku bisa membawamu kembali ke kampung halamanku. Sudah lebih dari 200 tahun, kamu pasti sangat menderita. Chu Lingyu mengerutkan bibirnya. Kecil. Aku akan membawamu untuk menemukan Tuan, dia bisa membantu. Tidak perlu. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, Dewa Pedang Senior sekarang ada di kampung halaman Dacu, dan 9 Kaisar Dacu juga ada di sana. Ada yang salah dengan Dacu dan dia tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat. Hebat. 9 besar Kaisar Chu. Chu Lingyu tertegun sejenak, apakah semua senior masih hidup? Cerna sendiri. Ye Chen membuang slip batu giok lagi, ada instruksi terperinci di dalamnya. Yah, tidak nyaman bagi Fang untuk memberitahu kami, apa yang kalian berdua bicarakan. Raja Qi tidak tahan lagi, dia menatap Ye Chen dengan ragu-ragu, dan kemudian ke Chu Lingyu. Aku juga ingin tahu. Ji Ningsuang juga sedikit tersenyum, mendengarkan dengan linglung. Di masa depan, kamu akan tahu. Ye Chen tersenyum santai, lalu melirik Qi Wang, dan mengeluarkan bel dari tas penyimpanan, kembalikan bayinya kepadamu, cari tempat untuk bersenang-senang. Itu benar. Raja Qi menyeringai, dia lebih peduli pada bayinya daripada apa yang dibicarakan Ye Chen dan yang lainnya. Itu masih kalimat yang sama, hanya orang kaya yang bisa menghabiskan uang, yang disebut keinginan keras. Aku hanya suka penampilanmu. Jadi, aku akan pergi mencari Hong Chen dulu. Chu Lingyu menyingkirkan memori Spar, berbalik dan pergi. Setelah menemukannya, aku akan buru-buru punya bayi jika aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen mengangkat telinganya dengan menggoda, aku tidak bisa menjamin bahwa kedua anakmu masih mirip denganku, jadi alangkah baiknya membiarkannya saya menjadi ayah baptis. Persetan, kulitmu gatal lagi, kan? Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Yunlan, bukankah kamu akan pergi ke Yaoqi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut? Ji Ningsuang mau tidak mau menyela. Sapa ibu peri untukku, dan aku akan mengunjungimu suatu hari nanti, kata Chu Lingyu saat dia melangkah ke dalam kehampaan, dengan senyum manis di wajahnya, tetapi dia telah kembali ke gayanya yang dulu. Orang ini berbeda jika dia memulai lebih awal. Melihat Chu Lingyu yang telah menghilang ke langit, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Belum lama ini, dia menangis seperti air mata. Aku semakin tertarik dengan ceritamu. Ji Ningsuang tersenyum ke samping. Ayo kembali ke rumahmu untuk makan buah persik dulu. Kalau begitu cepatlah. Ji Ningsuang tersenyum, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke Misty Sky. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan segera mengikuti, pria Qi Wang juga mundur, karena takut kehilangan dia, dan berjalan di antara mereka berdua akan lebih menyelamatkan muka, Dewi Yaoqi dan tubuh suci kuno, kedua monster itu seperti pengawal mereka ya, kemanapun dia pergi, dia sangat keren. Saat langit mendekati fajar, ketiganya melangkah ke kota kuno, yang masih jauh dari tanah suci Yaoqi. Mereka membutuhkan bantuan susunan teleportasi, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat terbang kembali dalam 10.000 tahun. Karena waktu tidak cukup, Ye Chen sangat tangguh sepanjang jalan, begitu dia menemukan orang yang bereinkarnasi, dia akan mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memasukkannya ke dalam tripod untuk memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, reinkarnasi yang membuka ingatan kehidupan sebelumnya dikirim olehnya untuk bubar dan berkembang. Dengan cara ini, mereka bertiga berhenti dan berjalan, dan melintasi tidak kurang dari 1.000 kota kuno setiap kali mereka datang ke kota kuno. Ye Chen adalah yang paling sibuk, berlarian seperti kuda liar yang lepas. Dalam hal ini, Raja Qi baik-baik saja, dia pernah lewat dengan Ye Chen, dan tahu bahwa orang ini sedang mencari seseorang di sepanjang jalan. Adapun Ji Ningsuang, dia tidak bisa memahaminya, dia tidak tahu dari mana Ye Chen mendapatkan begitu banyak kenalan, dan ketika dia menemukannya, dia menangis dan tertawa tanpa alasan setelah menangis. Setelah membaca terlalu banyak, dia tidak terkejut lagi, dan mulai membenamkan kepalanya dalam membaca buku tanpa kata lagi, mungkin dia juga akan bergumam pada dirinya sendiri, dan bahkan mengatakan bahwa dia sedang berbicara, merasa sakit. Di depan, kami melihat kota kuno lagi, dan itu tidak sebesar biasanya, belum lagi Qi Wang, bahkan Ye Chen terkejut, itu beberapa kali lebih besar dari Yudu Bintang Suzaku, itu seperti sebuah kerajaan. Itu kota kekaisaran. Sebelum memasuki kota kuno, Ji Ningsuang, yang terkubur di dalam bukunya, berbisik, jangan terlalu pamer saat masuk. Jika kamu menyinggung yang maha tinggi, kamu mungkin akan ditekan. Bukankah itu kamu?
Raja Qi tersenyum tanpa malu, para dewi di tanah suci Yaoqi seharusnya sedikit nakal di mana-mana, mungkin kita masih bisa membeli beberapa harta karun. Yang di dalam memiliki temperamen buruk, Jining Suang berkata dengan santai sambil membolak-balik buku tanpa kata, lebih baik tidak menonjolkan diri. Kota Kaisar dan tanah suci Yaoqi semuanya takut. Jangan buang waktu, cepat dan makan buah persik. Ye Chen melangkah ke kota kuno dengan tergesa-gesa. Tangkap benang wolnya, aku akan menyelamatkanmu sepenuhnya. Raja Qi memarahi, kalau tidak, aku akan tiba di tanah suci Yaoqi lebih awal, dan aku mencari sepanjang jalan, dan aku tidak tahu berapa banyak kerabat yang Anda miliki. Bip lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Ye Chen balas mengutuk, diam-diam menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menghitung, tidak lupa untuk melihat kota Kaisar, itu benar-benar menara peri Ling Qiao, dengan gunung, air, dan hutan, hanya seperti negeri dongeng di bumi, energi abadi ada di mana-mana, padat dan kabur. Melihat biksu datang dan pergi ke sini, ada banyak orang yang kejam, tidak lama setelah mereka masuk, mereka terkejut melihat 3 orang suci agung, dan ada banyak raja suci dan raja semu lainnya, seperti kubis Cina. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan kemudian menyipitkan matanya sedikit, menatap menara peri yang melayang di langit kota Kaisar, seolah-olah dia bisa melihat menara peri yang mengambang di atas menara peri melalui hamparan luas. Kosong segel harta karun, bersinar dengan cahaya surgawi, menguasai langit yang luas. Itu adalah senjata sihir yang kuat, dipenuhi dengan udara abadi, seberat gunung, dan terbang dengan dao tertinggi, meskipun jauh, masih terasa gemetar dan menindas yang tak terlukiskan. Prajurit Kaisar. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan ekspresi kagum muncul di matanya. Itu segel Kaisar Tianque. Jining Suang tersenyum, Kaisar Tianque, Anda pasti pernah mendengarnya. Segel Kaisar Tianque adalah senjata kekaisaran ekstrim Kaisar Tianque. Itu dilemparkan dari emas peri perunggu. Itu juga diwarnai dengan darah pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, membantu tuannya untuk membuktikan dao. 3.000 nyawa dan kematian adalah dunia, aku hanya ingin menutupi kekurangan langit dengan tangan kosong. Ye Chen mengingat rahasia yang dikatakan Taixu Gulong di masa lalu, tubuh Kaisar Tianque adalah batu peri, yang telah disempurnakan oleh esensi langit dan bumi selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kemudian diubah menjadi bentuk manusia, bernyanyi sepanjang jalan, dia akhirnya menganugerahkan tahta ke langit, dia adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai kaisar setelah Kaisar Xuanyuan, dan dia juga tak terkalahkan. Apakah kamu masih mencarinya? Pergilah jika kamu tidak mencarinya. Raja Qi menendang Ye Chen, yang sedang berpikir keras, bangun, aku masih menunggu untuk makan buah persik. Hanya berbicara telur asin denganmu. Bersihkan kamu nanti, Ye Chen mengutuk, dan langsung pergi ke satu sisi. Hanya ada satu reinkarnasi di kota ini, dan itu adalah seorang wanita. Kamu tidak perlu melihat wajahnya untuk mengetahui siapa itu. Tidak lama kemudian, ketiganya berhenti di depan loteng besar. Loteng ini memiliki 3 lantai, sebagian besar adalah tenda warna-warni yang menggantung. Ada atmosfer dunia manusia yang kuat. Sebelum masuk, Anda bisa mencium aroma kuat wanita yang tercium dari sana. Dari kejauhan, samar-samar Anda bisa melihat sebuah wanita kurus bermain piano di lantai 2 dan 3, menuangkan anggur, dan membuat pose. Melihat pintu masuk loteng, ada kultivator wanita yang acak-acakan, sutra melambai, menarik kultivator laki-laki satu persatu, dan berbicara dengan kata-kata yang dalam, Tuan, mengapa Anda datang ke sini? Orang tua itu mencubit jarinya dan menghitung dengan cara ini. Ini seharusnya rumah bordil. Lebih umum, ini adalah tempat pembakaran, dan lebih umum, itu adalah rumah bordil. Raja Qi menyentuh dagunya dengan penuh arti. Ini agak memalukan. Ye Chen terbatuk datar, jika Kaisar Xuan tahu, aku tidak tahu apakah dia akan memuntahkan darah dengan marah. Gadis yang berharga ini benar-benar akan datang bekerja, dan dia akan pergi bekerja di sini. Kupikir makan buah persik bisa dilakukan perlahan dulu. Raja Qi secara sadar berubah menjadi wujud manusia, dan dia tidak lupa mengeluarkan cermin untuk merapikan rambut keledainya yang acak-acakan. Aku akan pergi ke sana untuk minum teh, kalian sibuk, kata Jining Suang, berbalik untuk pergi. Jangan. Raja Qi menariknya kembali, dan menyeretnya dengan wajah tak tahu malu, ini tempat yang bagus, ayo minum anggur bunga. Kami tidak tidur dengan siapapun. Ye Chen menggosok alisnya, dan mengikuti. Tidak apa-apa datang sendiri, tapi dia mengikuti Jining Suang. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika ingatannya pulih di masa depan. Saya tidak tahu betapa meriahnya jika orang-orang Donghuang tahu bahwa Dewi Yaoqi pergi bermain di Qinglou.
Saya tidak tahu, beritahu Xiong Er dan Xie Yun, apakah mereka akan mengacungkan jempol dan membawa mantan pacarnya untuk berkunjung rumah bordil. Anda adalah satu-satunya yang merupakan keajaiban. Oh, episode 1424, mengunjungi Qilan. King Lou adalah dunianya sendiri, hanya melangkah masuk, Anda dapat mendengar suara drum, sitar dan seruling, dan Anda dapat melihat nyanyian dan tarian. Tokoh tertinggal di sini, seolah-olah nyata dan tidak nyata, tenda gantung, sulaman bunga begonia berulir perak di seluruh tenda, dan angin bertiup bebas, seperti awan yang jatuh ke laut ajaib, membuat orang merasa berada di alam mimpi. Selain itu, penataannya bahkan lebih mewah. Tanahnya ditutupi dengan batu giok putih, dan tanahnya dipahat menjadi teratai, yang terlihat seperti 5 bunga teratai yang mekar. Kelopaknya segar dan indah. Saat Anda menginjaknya dengan kaki telanjang, Anda akan merasakan perasaan hangat di seluruh tubuh Anda. Raja Qi menghela nafas lagi, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, Yi King. Lou digambarkan seperti menara peri di 9 langit, itu memang sangat kuat, tidak heran ia bisa mendapatkan pijakan di kota Tianqian Diwang. Ye Chen juga menonton, dan dia yakin bahwa orang yang bereinkarnasi ada di sini, tetapi dengan keahliannya, dia tidak dapat menemukan di ruangan mana orang yang bereinkarnasi itu berada. Itu hanya karena ada batasan di sini untuk menutupi pengintipan. Melihat Jining Suang lagi, meskipun dia memegang keranjang buku dan buku tanpa kata, dia masih melihat-lihat istana peri yang seperti mimpi ini. Sebagai seorang wanita, mungkin ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Namun, keberadaannya membuat Ye Chen dan Raja Qi cukup malu. Dia awalnya adalah kecantikan nomor 1 di hutan belantara timur, dia menyamar sebagai laki-laki, dan dia sangat sempurna sehingga ketika dia berjalan jauh, para pembudidaya wanita di King Lou tampak bingung tidak, berdiri bersamanya, mereka akan jelek. Atau, lebih baik kamu keluar dan minum teh. Qi Wangyu melirik Jining Suang di sampingnya dengan sungguh-sungguh, ada pepatah lama bahwa pencuri itu baik, jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya. Aku ingin minum anggur bunga, jawab Jining Suang dengan santai, masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu yang kamu katakan. Ketika kamu membuka blokir di masa depan, kami tidak akan memarahimu, Ye Chen terbatuk datar. Membuka blokir? Membuka blokir apa? Jining Suang menoleh ke belakang, menatap Ye Chen dengan sedikit keraguan. Membuka blokir adalah 3 pria, kalian sangat akrab. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, seorang kultivator wanita cantik datang, memegang kipas kecil, memutar pinggangnya seperti ember, dengan riasan tebal dan riasan tipis di dagunya. Ada juga tahi lalat, dia tidak muda, dan sosoknya tidak begitu baik. Dengan pemeriksaan visual, itu pasti Bustar tua dari gedung pemuda ini. Pelayan Qi Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Dia harus mengatakan bahwa matanya cukup bagus, dan biarawati wanita itu benar-benar seorang Bustar. Kalian bertiga memiliki seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Bustar tua itu memiliki wajah yang menyanjung, senyum yang menyanjung, dan matanya terutama terfokus pada Jining Suang, berpikir bahwa ada seorang kultivator pria yang tampan di dunia ini. Itu pasti ada di sana. Panggil oiranmu, kami punya uang. Raja Qi membujuk keluar tas penyimpanan yang penuh dengan batu asal, dia orangnya malam ini. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Bustar tua itu buru-buru melambaikan kipasnya, Oiran adalah pemain sandiwara, bukan manusia. Hei, apakah kamu takut kami tidak dapat membayarmu? Pergi. Ye Chen menendang Qi Wang pergi, lalu mengeluarkan potret orang yang bereinkarnasi dengan jentikan tangannya, dan meletakkannya di depan patung tua itu, ayo temukan dia dan suruh dia keluar. Dia adalah Oiran. Dia adalah Oiran. Ye Chen tertegun sejenak, dia tidak tahu bahwa orang yang bereinkarnasi masih merupakan Oiran, tetapi dia merasa lega setelah memikirkannya. Dengan penampilannya yang tiada taraf, dia memiliki modal yang cukup untuk menjadi seorang Oiran. Tampaknya kalian bertiga benar-benar baru pertama kali ke sini. Bustar tua itu tertawa serak, tapi kebetulan Oiran akan menampilkan tarian di Nuxiantai malam ini. Jika kamu melewatkan malam ini, kamu harus menunggu lagi. 10 tahun. Mengapa kamu harus menunggu 10 tahun? Raja Qi memandang Bustar tua itu dengan rasa ingin tahu. Oiran menari setiap 10 tahun sekali, itu aturan tradisional, kata Bustar tua itu dengan nada menyanjung. Itu dia, lalu tunggu, kata Ye Chen, lalu pindah, dan langsung pergi ke platform tinggi yang penuh dengan cahaya peri di tengahnya, tentu saja, itu adalah platform peri yang dibicarakan oleh Bustar tua itu. Itu bukan urusanmu, ayo bermain. Qi Wang melambaikan tangannya, dan mengikuti Ye Chen dan Jining Suang, mata keledainya yang besar bersinar, dan semua pembudidaya wanita tampak seperti bunga.
Tiga orang bijak juga ingin melihat Oiran, dan mereka berada di luar batas mereka. Melihat arah kemana ketiganya pergi, Bustard itu menyipitkan mata dan berkata, lalu berbalik dan menyapa para pembudidaya laki-laki lainnya, langsung tersenyum. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah menemukan meja di dekat sudut, diam-diam menunggu orang yang bereinkarnasi muncul. Jika rumah bordil ini tidak ada di kota kekaisaran, dia akan bergegas merebutnya. Kamu, dan kamu, datang untuk minum dengan tuannya. Raja Qi menjadi gelisah begitu dia duduk, dan dengan santai menunjuk ke beberapa pembudidaya wanita yang lewat. Mereka semua cantik dan anggun. Ketiga biarawati itu tersenyum seperti bunga, berjalan ringan, sutra bergoyang, berbau harum, dan semuanya akrab satu sama lain. Salah satunya adalah yang paling bersahaja, duduk langsung di pangkuan Raja Qi. Qi Wang juga ceroboh, mata keledainya menyipit, dan dia memiliki keinginan untuk mengangkat senjatanya dan menaiki kudanya di tempat. Dibandingkan dengan orang ini, Ye Chen jauh lebih serius, mengistirahatkan dagunya dengan satu tangan, dan menggedor meja dengan tangan lainnya, yang membuat biarawati yang datang menemaninya sangat malu. Hal yang paling aneh adalah Jining Xuang, yang membenamkan dirinya di dalam bukunya setelah duduk, bahkan tanpa mengambil keranjang bukunya. Penggarap wanita yang menemaninya bahkan lebih malu, dan matanya sangat aneh. Anda benar-benar pekerja keras ketika Anda pergi ke rumah bordil untuk membaca buku. Nyonya tua saya telah menemani begitu banyak pembudidaya pria. Membangun pemandangan yang indah, berapa banyak orang melihatmu. Namun, meskipun dia difitnah, kultivator wanita itu tetap tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak boleh menyinggung para tamu di sini, atau dia akan dihukum saat kembali, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Pria lemah di sebelahnya sarjana itu masih sangat tampan, membosankan. Melihat Ye Chen dan yang lainnya mengetuk meja dengan bosan, dan yang lainnya hanya mengubur kepala mereka saat membaca, Qi Wang tidak bisa menahan bibirnya, terutama untuk Ye Chen. Aku tidak akan mengatakan bahwa Dewi dari Yaoqi adalah seorang wanita, Anda adalah seorang kultivator pria, kemarilah, kenakan pakaian ini. Sudah berapa lama Oiranmu di sini? Ye Chen mengabaikan Qi Wang secara langsung, tetapi menoleh untuk melihat pembudidaya wanita di sampingnya, dan kemudian dia tidak lupa membagikan tas penyimpanan, yang berisi batu asal. Saya mendengar dari saudara perempuan bahwa dia dijemput oleh tuannya. Kultivator wanita buru-buru mengambil tas penyimpanan, dengan gembira, dia baru berusia kurang dari 10 tahun ketika dia datang, dan sudah 200 tahun. Waktunya tepat. Ye Chen menyesap minumannya, pertama-tama melirik Jining Xuang di sampingnya, terbatuk, lalu mendongak lagi. Rumah bordil benar-benar ramai malam ini, ada cukup banyak orang di sini, pada dasarnya tidak ada kursi kosong, bahkan kamar pribadi di lantai 2 dan 3, ada pembudidaya setan dan pembudidaya setan, tetapi semuanya adalah pembudidaya laki-laki, dan tidak ada kekurangan atmosfer di antara mereka. Ada juga orang suci, raja semu, dan bahkan raja suci di antara orang-orang yang tidak dikenal. Acara yang begitu megah, sebanding dengan acara yang megah, tetapi muncul di rumah bordil, tidak sulit bagi Ye Chen untuk membayangkan betapa anggunnya tarian Oiran. Orang yang bereinkarnasi telah menarik begitu banyak orang untuk menonton. Hukuman Putra Surga. Ketika Ye Chen melihat sekeliling, pembudidaya wanita di sampingnya terkejut, dan melihat ke arah pintu masuk rumah bordil, jaraknya 80 juta mil, dan dia datang ke sini. Tapi di pintu masuk King Lou, sosok berbaju putih sudah masuk perlahan, memegang kipas kertas lipat di tangannya. Rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bintang, energi dan darahnya sangat agung, dan pembuluh darahnya juga sangat aneh. Dia secara bawaan cocok dengan langit dan bumi, dan setiap kali kakinya mendarat, itu adalah menginjak Taoisme misterius. Bustard tua itu sudah naik untuk menyambutnya, tersenyum tersanjung, seolah dia tahu bahwa orang yang datang adalah dewa hukuman. Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar orang yang hadir mengenalinya, terutama para pembudidaya laki-laki muda. Semuanya memberikan mata yang menakjubkan, sementara para pembudidaya perempuan King Lou memiliki mata yang beriak, melihat ke jantung musim semi yang mengambang. Menghadapi perhatian dari 4 arah, dewa hukuman hanya mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum main-main, seolah menikmati tatapan dari 4 biksu persegi, dengan lembut mengayunkan kipas lipatnya dan langsung naik ke lantai 3. Aku benci nomor ini. Ye Chen meliriknya dan mendengus tidak setuju. Dia adalah tanah suci hukuman putra dewa surga. Hamba ini pernah bertemu dengannya sekali, dan kali ini dia mungkin akan berpartisipasi dalam acara akbar di Yaoqi. Kultivator wanita di sampingnya tersenyum dan menuangkan segelas anggur lagi untuk Ye Chen. 3 orang suci besar yang menjaga hukuman surga tanah suci, memang ada pertempuran besar.
Hukuman surga tanah suci adalah raksasa, jadi tentu saja itu tidak akan melemahkan nama tanah suci. Yang berikutnya bahkan lebih arogan, dan asalnya tidak kecil. Ye Chen berkata dengan santai, dan melirik ke pintu masuk rumah bordil. Seorang pemuda berambut ungu masuk. Dia berkata dengan angkuh bahwa kemanapun dia lewat, tidak masalah laki-laki atau perempuan, para biarawati dan pembudidaya semuanya menyingkir, hanya karena ada 3 lelaki tua yang mengikuti di belakangnya, semuanya dari tingkat Santo Agung tanpa kecuali, yang menekan nafas orang-orang yang hadir. Hadiah. Pemuda berambut ungu itu baru saja masuk, dia tersenyum menggoda, dan menumpahkan banyak tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, yang semuanya diisi dengan batu asal, dan jumlahnya tidak sedikit, dan rumah bordil itu tiba-tiba ramai. Putra Dewa Istana Changling. Kultivator wanita melihat dan mengenalinya, itu juga tempat suci. Garis keturunannya tidak lemah sama sekali, anak dewa hukuman hari itu. Raja Qi juga menoleh dan melihat ke atas, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia juga seorang sok bijak, dan anak dewa Changling bisa membuat dia menangis dengan satu telapak tangan. Putra dewa dari dinasti Dewa Yuhua telah datang. Penggarap wanita di samping Ye Chen terkejut lagi, dan melihat ke arah pintu masuk rumah bordil. Pria muda dengan mata perak telah melangkah masuk, diikuti oleh 3 orang suci agung. Mengapa anak-anak Tuhan begitu berbudi luhur? Ye Chen menyentuh dagunya, dan menatap putra Yuhua Shen Chao yang baru saja masuk dengan ekspresi penuh arti. Sekilas, pohon giok itu menghadap angin, tetapi sudutnya dari mulutnya menggoda dan main-main profil tinggi dari kehidupan pertama lahir untuk mengabaikan semua makhluk hidup. Hadiah. Sama seperti putra Dewa Changling, putra Dewa Yuhua Shen Chao juga memiliki senyum nakal di wajahnya, dan dia sangat murah hati dalam mengayunkan batu asal. Sangat berubah-ubah untuk tidak memperlakukan batu asalnya sendiri sebagai uang. Ada gelombang kegembiraan lain di Qinglou. Banyak pembudidaya pria sangat malu. Mereka semua datang mengunjungi tempat pembakaran. Mengapa ada celah yang begitu besar? Fondasi yang dalam berarti ada modal, dan mereka tidak bisa melakukannya. Di bawah perhatian semua orang, Yuhua Shen Chao Shenzi telah menaiki tangga dan langsung menuju ke kamar pribadi di lantai 3. Garis keturunannya sebanding dengan putra Dewa Changling dan putra Dewa Hukuman Tian, keduanya sangat mendominasi, dengan ki dan darah semegah laut, dan jejak kuno di antara alisnya, mengungkap banyak misteri. Masih ada orang yang datang di luar Qinglou, tetapi pada dasarnya mereka adalah udang kecil. Dalam hal latar belakang dan warisan keluarga, mereka tidak ada bandingannya dengan hukuman surga tanah suci. Mereka hanya datang ke sini untuk membuat kecap. Ye Chen bosan lagi, mengetuk meja secara ritmis, menjadi sedikit tidak sabar untuk menunggu. Ji Ningsuang masih terkubur di dalam bukunya, dan dia bahkan tidak membiarkannya melihat ketika ketiga putra dewa itu tiba. Sebaliknya, Qi Wang bersenang-senang bermain, menyentuh kultivator wanita di sekujur tubuhnya. Yang akan datang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, menarik perhatian semua orang ke puncak Nuxiantai. Oh, episode 1425, hadiah pertarungan. Setelah kata-kata itu jatuh, suara seruling dan piano yang merdu terdengar merdu, dan kelopak halus dan indah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di udara, seperti bunga peri yang berserakan. Potret yang menyegarkan membuat orang mabuk. Di antara kelopak yang tersebar, 9 peri mendarat dengan ringan di platform peri, seperti bunga teratai yang mekar penuh, menyebar ke segala arah. Di antara awan cerah, seorang wanita cantik berpakaian putih muncul seperti anggrek di lembah kosong, memantulkan hujan dari bunga, memantulkan cahaya peri itu seperti mimpi. Dia ditutupi dengan kain kasa polos, dan postur tariannya yang ringan dan anggun, tidak menentu disembunyikan oleh pembukaan dan penutupan lengan lebar, yang semakin menonjolkan wajahnya yang cantik dengan ribuan sikap. Semua orang terpesona oleh postur menarinya yang anggun, dia hampir lupa bernapas, matanya yang indah menatap ke depan, dan setiap orang yang memandangnya merasakan jantungnya berdebar tanpa henti, seolah-olah dia sedang menatapnya, dan hatinya luluh. Ye Chen tersenyum, tetapi bukan karena postur menarinya, tetapi karena pipinya, dia juga tampak kabur, dan sepertinya mengingat Chu yang agung 200 tahun yang lalu, Nanming Yusu, putri Kaisar Xuan, tidak lemah. Dari generasi ayah, iblis yang membunuh iblis itu ketakutan dengan berita itu, dan berakhir dengan kemuliaan. Aku berkata, apakah dia benar-benar kerabat keluargamu? Raja Qi menjilat bibirnya dan menusuk Ye Chen. Apa? Ini tidak seperti itu. Ye Chen berkata dengan santai, mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Bagaimana dengan diskusi? Raja Qi menggosok tangannya, berkedip pada Ye Chen, dan tersenyum menjijikkan, katakan padanya bagaimana kalau membiarkan aku menggunakannya untuk 1 malam, hanya 1 malam. Makan lebih banyak,
Aku akan menendangmu sampai mati ketika kamu keluar dari kota kekaisaran. Ye Chen menamparnya, dan Raja Keledai, yang hendak berbicara lagi, tertegun di tempat. Oke. Ketika keduanya berbicara omong kosong, seluruh rumah bordil bertepuk tangan, gelombang demi gelombang, para pembudidaya laki-laki semua sangat bersemangat, mulut mereka kering, dan lebih dari satu dari mereka menelan, dan tidak bisa menahan tangis. Dia menggendongnya di atas panggung, dan melepas cadar polos yang menutupi wajahnya. Hadiah. Di tengah tepuk tangan, banyak pembudidaya laki-laki mengangkat tangan dan mengirimkan batu asal sebagai hadiah. Hadiah. Ketika orang pertama membuka hadiah, reaksi berantai dipicu, suara penghargaan datang satu demi satu, dan karakter dominan dari kata hadiah bocor. Saya hanya berharap Nanming Yusu, yang adalah menari dengan anggun, bisa memperhatikan mereka, bahkan jika dia melirik mereka, itu suatu kehormatan juga, kawan. Semua kebajikan ini sangat mudah menghasilkan uang. Ye Chen menghela nafas saat dia menonton, tariannya belum selesai, dan batu asal yang dihargai telah melebihi puluhan juta. Tariannya sangat anggun, tidak heran bisa menarik begitu banyak biksu untuk melihat. Xuan Huang akan sangat lega mengetahui bahwa putrinya dapat menghasilkan banyak uang. Ye Chen menyentuh dagunya, dan tidak bisa tidak melihat Jining Xuang di sampingnya. Jika kamu naik dan menari sebentar, kamu bisa dapatkan banyak. Dong Desolation adalah yang terindah, sebagian besar cultivator es di sini akan menjadi gila. Aku tidak bisa menari. Jining Xuang menjawab dengan santai sambil membolak-balik buku. Omong kosong, kamu menari dengan sangat baik di kehidupanmu sebelumnya. Kehidupan masa lalu apa? Jining Xuang mengangkat matanya untuk pertama kalinya, menatap Ye Chen dengan heran. Ceritanya panjang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, membuat ekspresi tulus lagi, menyesap minuman dengan santai, dan kemudian, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sayang sekali Jining Xuang masih menunggunya untuk menceritakan kisahnya, jadi orang ini tidak berbicara, Anda tidak marah. Merasa bosan, Jining Xuang mulai membenamkan kepalanya untuk membaca lagi, dan tercerahkan di tempat yang semarak ini. Di platform peri wanita, Nanming Yusu masih menari dengan ringan dan anggun, aromanya lembut dan lembut, lesung pipitnya lebih indah daripada bunga, jari-jarinya seperti memotong akar bawang, mulutnya seperti memegang bunga dandelion merah, cemberut dan senyumnya semuanya menyentuh. Tiba-tiba, gelombang biru tampak muncul di atas panggung, dan dia terbang di atas pita sutra di udara, dengan kaki rampingnya yang ringan dan pakaiannya berkibar, seperti peri limbo, dan langsung menimbulkan tepuk tangan dari semua sisi. Hadiah, 300.000 batu asal. Tawa terdengar dari ruang pribadi di lantai 3, dan sebelum kata-kata itu jatuh, sebuah tas penyimpanan terlihat terbang keluar, tergantung di udara, berisi 300.000 batu asal. Hukuman surga Senzi Guo memiliki keberanian yang besar. Ada keributan di bawah, dan semua orang menyeringai. Hukuman tanah suci surga memiliki dasar yang mendalam. Hanya 300.000 yuan. Ini tidak sebaik setetes air di ember. Seorang biksu yang lebih tua mengelus janggutnya, mengetahui bahwa tanah suci lebih menakutkan daripada biksu yang lebih muda itu. Aku suka perasaan dihormati. Di ruang pribadi, God of Punishment tertawa menggoda. Hadiah, 500.000 batu asal. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar tawa samar dari kamar pribadi di seberang, dan kemudian sebuah tas penyimpanan terbang keluar, tergantung di udara di bawah. Senzi Changling kaya dan berkuasa. Ada keributan dari bawah lagi, itu jumlah yang sangat besar. Changling, kamu sangat kaya. Wajah Dewa Hukuman tiba-tiba menjadi suram. Aku bersedia menghadiahimu, apakah kamu punya pendapat? Sudut mulut Changling sedikit terangkat, dan dia berbaring malas di kursi, melihat ke ruangan seberang dengan main-main, seolah dia bisa melihat Dewa Hukuman. Oke, sangat bagus. Hukuman Putra Surga tersenyum dingin, dan dengan jentikan tangannya, tas penyimpanan lain terbang keluar dari kamar pribadi, tergantung di udara, tanah suci Hukuman Surga memiliki hadiah, 1 juta asal batu. Istana Changling juga memiliki hadiah, 2 juta batu asal. Kata-kata Putra Dewa Changling bahkan lebih santai. Saya menawarkan 3 juta, 5 juta. 7 juta, tambah lagi. 8 juta. Keduanya gila. Mendengar salah satu dari keduanya berteriak lebih keras dari yang lain, orang-orang di bawah terkejut, dan mereka menjual beberapa juta batu asal, dan orang biasa tidak memiliki keberanian seperti itu. Mengapa saya merasa seperti sedang berpartisipasi dalam pelelangan? Ekspresi banyak orang menjadi sedikit aneh. Menjadi kaya berarti berkemauan sendiri. Terlalu banyak orang menyeringai dengan tangan di tangan. Sambil menonton tarian, mereka menonton pertunjukan besar. Jika Yuhua Senzi juga berpartisipasi, itu akan hidup.
Kebanyakan orang meluangkan waktu untuk melirik kamar pribadi Yuhua Senchao, dan ketiga keluarga itu bertengkar, itu akan menjadi pemandangan yang benar-benar megah. 10 juta. Di tengah diskusi, Dewa Hukuman berteriak dengan marah, mengguncang loteng. Mereka semua di sini untuk bersenang-senang, sesama hukuman Tuhan Tao, jangan terlalu marah. Chang Ling Shenzi tertawa menggoda, dan berhenti menghadiahinya, tetapi kata-katanya hampir memuntahkan darah dari hukuman Tuhan. Bunuh, bunuh, bunuh. Hukuman putra surga memang sangat marah, menggertakkan giginya dengan niat membunuh di matanya, tetapi dia bisa melihat wajah jelek dari 3 orang suci besar di belakangnya, yang menghabiskan begitu banyak sumber daya. Batu sia-sia hanya untuk kecemburuan, anak Tuhan mereka adalah anak yang hilang, dan perilaku buruk. Setelah kegalauan mengapresiasi, semua orang masih menikmati tarian itu lagi. Hukuman putra Dewa Surga dan putra Dewa Changling bertarung dengan ganas, tetapi Nanming Yusu, yang adalah King Wu, tidak pernah meliriknya dari awal hingga akhir, matanya yang indah acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Selama tarian, dia melihat sekilas sepasang mata yang sangat familiar dari sudut matanya. Setelah dia melihat sekeliling, dia menemukan sosok orang itu di sudut, itu adalah Ye Chen. Dia kesurupan untuk sesaat, mata dan wajah itu sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya, perasaan keakraban dan keanehan begitu kuat sehingga matanya yang indah tidak bisa menahan kebingungan. Peri, aku tidak tahu apakah Ratu Tarian bisa mengobrol. Ye Chen tersenyum, menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara. Nanming Yusu tidak menanggapi, dia dengan ringan merentangkan lengan bajunya yang panjang, dan tubuhnya yang halus berputar bersamanya, berputar lebih cepat dan lebih cepat, rok panjangnya terbentang, gerakan dan gerakannya seperti pohon willow yang tertiup angin, dia anggun dan megah. Ye Chen tidak mengganggunya lagi, tetapi diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, tarian Nanming Yusu sangat berharga, jelas tidak mungkin untuk membawanya pergi dengan cara yang mudah. Dengan sapi perah seperti itu, King Lou mungkin tidak akan membiarkannya pergi, dan ini berada di kota kekaisaran, tidak mungkin untuk menangkapnya dengan paksa, dan mengambilnya hanya akan menjadi langkah, tetapi itu agak berisiko. Meskipun jalan surga itu misterius, namun juga berbahaya, jika tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menderita hemiplegia. Tepuk tangan terus berlanjut, tetapi tidak banyak orang yang menawarkan hadiah. 10 juta tanah suci manusia dan hukuman surga dihancurkan, dan mereka terlalu malu untuk mengambil puluhan ribu di tangan mereka. Saya tidak tahu kapan, suara seruling dan piano yang merdu perlahan menghilang, dan tarian ringan yang anggun berakhir. Nanming Yusu membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi, dengan lupa melirik Ye Chen di sudut. Setelah tarian, semua orang masih belum puas. Sebagian besar pembudidaya laki-laki kehilangan akal sehat. Tarian ini sangat indah sehingga jika ingin menontonnya lagi, mereka harus menunggu 10 tahun. Proses menunggu sangat lama. Ye Chen bangkit, dan di bawah bimbingan seorang biarawati wanita, datang ke taman lain di belakang rumah bordil. Taman lain ini adalah dunianya sendiri yang besar, tenang dan nyaman, penuh dengan bunga spiritual dan tumbuhan langka, dengan mata air yang menggelegak, awan dan kabut tebal, dan diselimuti kabut. Ini adalah kamar kerja eksklusif Nanming Yusu. Kali ini dia datang ke taman lain ini untuk melihat Nanming Yusu, dan dia menghabiskan banyak uang untuk itu. Namun, yang membuatnya sakit adalah bahwa dia bukan satu-satunya yang ingin melihat Nanming Yusu, tetapi sebuah kelompok, lebih tepatnya, itu adalah area gelap yang luas, dan putra dewa dari 3 tempat suci juga ada di antara mereka. Banyak raja semu lainnya, banyak raja suci dan bahkan orang suci agung juga datang. Ini agak memalukan. Ye Chen melirik sosok di depannya, dan tidak bisa menahan batuk kering. Jika dia mengantri, dia tidak akan bisa melihatnya sampai tahun monyet.